Oke, terus. Nah, sekarang dasarnya. Bagi Immanuel Kant, moralitas itu harus dibangun atas 3 hal. Personal autonomy, respect, sama duty. Otonomi personal, penghormatan, penghargaan, dan kewajiban. Jadi dasarnya ini, moralitas harus dibangun di atas 3 dasar ini. Otonomi personal ya kebebasan manusia. Jadi moralitas itu dasarnya otonomi personal. Dan kuncinya ada di rasio tadi. Moralitas adalah rasional self-regulator. Jadi pengatur diri yang rasional. Maka dia harus otonom. Free, bebas. Orang yang tidak bebas tidak bisa disebut bermoral. Maka moralitas dibangun atas dasar otonomi setiap orang. Untuk milih pastinya. Yang kedua, moralitas harus dibangun atas dasar respect. Memanusiakan manusia. Bukan menjadikan manusia sebagai alatnya moral, tapi manusia harus jadi tujuannya moral. Ini nanti kritiknya Immanuel Kant pada aliran yang namanya utilitarianisme atau teleologisme, bahwa moral itu yang penting tujuannya. Misalnya biar masyarakat tertib, akhirnya manusianya dikorbankan untuk tertibnya masyarakat. Jadi enggak, manusia jangan jadi alat, manusia harus tujuannya moral. Jangan dia jadi alatnya moral. Manusia yang harus merasakan moralitas. Dia jangan jadi efek atau akibatnya, tujuannya moralitas. Jadi respect, nanti ada penjelasannya panjang di belakang. Yang ketiga, duty, kewajiban. Jadi tindakan moral itu dasarnya adalah prinsip moral, bukan tujuan moral. Iklan lagi, boleh minum lagi. Oke, nanti satu-satu dijelaskan di belakang. Yang penting bangunannya moralitas atas dasar 3 itu. Otonomi, respect, dan duty. Nah, kalau nilai moral ada 3. Ada blameworthy, ada acceptable, dan ada praiseworthy. Yang disebut bermoral itu yang paling kanan. Yang praiseworthy. Kalau yang paling kiri jelas tidak bermoral. Act wrongly, melakukan tindakan yang salah. Yang tengah itu netral, acceptable, belum bermoral. Karena apa? Niatnya salah, motivasinya salah meskipun tindakannya baik. Kalau dalam agama nanti ada istilah ikhlas. Kalau masih bertujuan ya masih belum murni moral. Jadi tindakan kita itu act wrongly, bisa blameworthy, layak untuk dicela karena jelek. Ada yang acceptable ya enggak apa-apa, bisa diterima itu cuma enggak apa-apa. Ada praiseworthy itu layak dipuji. Itu nanti kalau di Immanuel Kant tergantung jenis tindakan dan motifnya.
Kalau yang blameworthy itu jelas, jenis tindakan yang jelek. Kalau tindakan yang jelek ya dia pasti jelek. Ada yang acceptable, tindakannya benar, baik, tapi motifnya salah. Itu bisa diterima. Kamu ngaji, niatnya nyari kopi atau nyari teh. Loh itu acceptable, enggak masalah. Cuma tidak praiseworthy, tidak layak dipuji. Ngajimu hanya cuma pingin nyari teh. Jadi kayak tadi kamu ke masjid, niatnya biar ketemu dia karena sekarang dia rajin ke masjid. Itu acceptable. Tindakanmu baik, cuma motifnya salah. Jadi hanya bisa diterima. Yang tidak bisa diterima itu yang act wrongly. Kamu tidak ke masjid. Itu jelek pasti. Blameworthy. Kamu ngomong jujur, cuma niatnya biar dipuji. Jujurmu bagus. Cuma motifnya salah, pengen dipuji. Hanya acceptable. Tidak praiseworthy. Jadi mikirnya jangan hitam putih. Ini bermoral apa tidak bermoral, tidak begitu. Jadi ada 3, blameworthy atau acceptable atau praiseworthy. Kalau ada pejabat kok pencitraan, misalnya ngirim bantuan banyak sekali terus masuk TV, tidak masalah, acceptable, bisa diterima. Tindakannya wong bagus, meskipun niatnya pamer, jelek niat pamernya. Tapi tindakannya bagus, daripada tidak nyumbang kan mending nyumbang meskipun pamer. Kan itu namanya acceptable, bisa diterima. Cuma ada yang lebih tinggi, praiseworthy, layak dipuji. Ya nyumbang dan niatnya benar, niatnya baik. Nah, itu praiseworthy. Jadi sekarang mulai hati-hati kalau melakukan tindakan. Makanya kalau dalam Islam kan niat itu penting ditekankan. Innamal a'malu binniyat. Nah, ini bahasa Arabnya begitu, ini bahasa Inggris Jermannya versi Immanuel Kant. Kalian kan kadang-kadang kalau cuma pakai dalil kan rasanya kurang mantep. Cuma kalau kola Immanuel Kant wis rada ampuh. Jadi sudah merasa sudah besar. Jadi ada blameworthy, ada acceptable, ada praiseworthy. Terus, nah ini kritiknya pada teleologisme bahwa moral itu jangan dinilai hasilnya. Kenapa? Bisa jadi orang melakukan sesuatu niatnya jahat, hasilnya kok malah baik. Kan seringkali kamu begitu. Kamu ngerjain temenmu, misalnya apalah, kamu sembunyiin sandalnya misalnya. Akhirnya dia tidak jadi kuliah di kampus. Begitu di kampus ternyata dosennya nggak masuk, kosong. Loh, efeknya baik. Temenmu yang menyembunyikan tadi. Jadi niatnya elek, kok hasilnya apik malahan. Kamu tidak jadi ke kampus, ternyata kampus ya kosong, libur. Bukan berarti terus jadi baik loh perbuatan itu, ya tetap jelek. Jadi hati-hati, ngukurnya jangan dari hasil. Jadi kalau dilihat dari hasil, kadang-kadang niatmu baik, hasilnya jelek, atau niatmu jelek, hasilnya baik. Niatmu baik, bantu teman, hasilnya jelek, dia malah salah paham. Kan sering begitu. Niatmu baik, pingin ngaji, nyari ilmu, hasilnya jelek. Di sini mungkin malah ngomong orang lain, malah ngantuk, malah tidak paham, malah bingung, malah macam-macam. Hasilnya elek. Padahal niatnya tadi baik. Jadi hasil tidak bisa dinilai dari nilai moral itu nggak bisa dinilai dari hasilnya. Alasan pertama itu. Alasan kedua, hasil itu kita tidak bisa ngontrol. Tidak ada jaminan kita melakukan proses A, hasilnya pasti B. Ngambil minum 1 gelas, ini sudah cukup kok Pak, bikin saya tidak ngantuk. Sudah habis gelas kamu tekluk terus.
Oh ini berarti harus nambah lagi loh. Padahal kamu rencananya tadi mau sak gelas loh. Sudah habis gelasnya tanda sejak tadi ngantuk, enggak hilang-hilang. Ternyata kamu enggak bisa ngontrol hasil. Jadi maka jangan dijadikan patokan hasil itu. Di luar kuasa kita. Ada yang kehabisan kopi karena sudah habis, semua sudah ngambil, kamu enggak kejata. Waduh ngantuk ini mesti. Ternyata malah enggak ngantuk karena kamu misuh-misuh tadi. Enggak kebagian kopi jadi marah-marah kamu lirak-lirik terus. Enak yang dapat kopi malah kamu enggak ngantuk sekarang. Kamu enggak bisa ngontrol hasil ternyata. Jadi, kalau dalam Islam kan begitu masuk fase hasil, tugas kita cuma tawakal. Karena kita nggak bisa ngontrol. Saya sudah belajar loh Pak, berhari-hari. Kok ion tetap nggak lulus saja. Saya itu sudah putus asa, nyerah Pak, sudah nggak mau. Mesti nggak lulus aku, pokoknya sanggarap-garape. Malah nilaiku bagus. Kan sering kita begitu. Kenapa? Ternyata hasil di luar kuasa kita. Kamu sudah dandan, kamu merasa wah saya kalau model kayak gini mesti semua nganggap aku cakep ya. Ternyata juga enggak. Oh, itu kan hasil namanya. Atau kamu enggak dandan, wih pantas kamu pakai baju begitu. Kita enggak menguasai hasil. Jadi yang pertama kenapa bukan hasil yang diukur, karena hasil itu bisa kebolak-balik, niatnya baik, hasilnya jelek atau sebaliknya. Yang kedua, hasil perbuatan itu di luar kontrol kita. Oke, yang ketiga, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah niat kita. Jadi, dan yang pasti baik itu niat kita. Makanya nanti ada bab terkhusus dalam teorinya Immanuel Kant namanya goodwill. Goodwill itu niat baik. Oke, nanti ada babnya sendiri goodwill. Terus, nah teorinya Immanuel Kant itu masuk juga di sini, fenomena nomena. Fenomena itu barang yang sudah masuk dalam panca indera kita, dalam cermatan kita. Kacamata ini begitu saya lihat dia jadi fenomena. Tapi kacamata ini sendiri aslinya di luar tangkapan panca indera namanya nomena. Manusia, konsep manusia di kepalaku ini nomena, tapi manusia-manusia yang saya lihat ini namanya fenomena. Jadi fenomena itu sesuatu yang sifatnya empiris. Kebalikannya kalau nomena itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau empiris. Begitu dijangkau oleh panca inderamu, dia jadi fenomena. Nomena sifatnya pasti, kalau fenomena sifatnya berubah-ubah, ganti-ganti. Jadi hidup kita itu punya dua variabel, fenomena dan nomena. Yang bisa diakses oleh panca indera, yang sifatnya empiris namanya fenomena. Di balik yang bisa diakses itu ada nomena. Nah, moral katanya Immanuel Kant tidak bisa ada di fenomena karena dia berubah-ubah. Prinsip moral itu tidak boleh ganti-ganti. Nggak boleh ya di saat tertentu jujur Pak, di saat yang lain bohong, tidak boleh. Dia harus universal dan kapanpun dimanapun begitu. Maka yang punya ciri kapanpun dan dimanapun begitu itu nomena bukan fenomena. Karena kalau fenomena dia berubah-ubah. Nah, moralitas itu ada di situ. Nanti tadi yang sumbernya Tuhan dan macam-macam itu. Kalau digambar nanti jadi kayak gini. Ini gambaran kasar ya. Di Immanuel Kant tidak ketemu. Jadi human nature, nature-nya manusia itu ada di tengah-tengah. Kalau yang sebelah kiri realitas, kalau manusia ya dimensi fisik dan hasratnya, itu realitas fenomenal. Kebinatangan, berperilaku berdasarkan insting,
hukumnya empiris, pakai sebab akibat, itu fenomena. Manusia juga ada aspek itunya. Dimensi fisik dan emosi kita itu kebinatangan. Jadi ada desires, ada inclination, pingin kawin, pingin makan, pingin minum, pingin enak, pingin nyaman. Semua makhluk begitu. Sifatnya fenomenal. Ada yang kanan sendiri, dunia reason. Reason ini tandingkan dengan pandangannya Plato, dunia idea. Sifatnya serba perfect, serba sempurna. Dunia nominal. Anggap saja itu wilayah ketuhanan. Manusia ada di tengah-tengah. Dia punya desires, punya hasrat, nafsu, keinginan, tapi juga punya reason. Jadi hidupnya manusia itu ketegangan. Apa ketegangan itu? Dialektika, pertarungan antara desires and reason. Jadi manusia itu fenomenal sekaligus nominal. Dia ada di tengah-tengah. Nah, untuk pedoman moral dia harus ngadep ke atas, ngadep ke reason. Disitulah reason universal. Pasti baik, pasti benar. Untuk diterapkan di dunia desire, dunia inclination, dunia kebinatangan, dunia fisik. Jadi gambarnya begitu. Ada binatang, manusia, dan Tuhan. Fenomena, nomena, dan manusialah yang komplit. Saya tadi menyebut pakai istilah dual inclination. Punya dua kecenderungan. Kecenderungan kebinatangan punya, kecenderungan ketuhanan punya. Cuma kalau moralitas, pedomannya ya Tuhan. Kan enggak mungkin kita moralitas, pedomannya ke binatang. Orang yang kecenderungannya kebinatangan, mesti atributnya bukan bermoral. Orang yang immoral. Binatang itu kan gitu, kawin sak karepe, mangan sak karepe, ngambil miliknya temennya juga enggak masalah. Kan binatang semua kan begitu. Oke, terus. Nah, baru terus goodwill. Katanya Immanuel kan satu-satunya kebaikan yang pasti tanpa syarat itu goodwill. Kehendak baik. Nah, itu modelnya tanya jawab. Kalau keberanian ini termasuk cardinal virtue, kebajikan utama kalau di Aristoteles. Katanya Immanuel kan enggak, keberanian itu tidak pasti baik. Ya kan? Kalau kamu berani tapi beraninya ngerampok, berani begal, berani mukuli orang, itu kan enggak baik. Padahal itu berani. Tapi berani juga ada situasi jeleknya. Berarti ada syaratnya. Berani pasti baik? Enggak. Kalau berani nyusahin orang lain ya enggak baik. Kecerdasan atau pengetahuan. Kalau di Socrates itu pengetahuan pasti baik, kecerdasan pasti baik. Enggak, katanya Immanuel kan. Pengetahuan, kecerdasan kalau yang punya para kriminal malah bahaya. Orang jahat kok cerdas, wih nguatiri itu wis. Malah bahaya. Jadi bisa nabrak tiang listrik enggak kelihatan, bisa loh iya kan, cerdas loh itu. Enggak sembarangan orang bisa punya ide begitu. Kamu kan enggak membayangkan sutradara film fiksi kayak apa, enggak mikir sampai ke sana. Loh itu kecerdasan pengetahuan. Berarti apa? Enggak. Pengetahuan katanya Immanuel kan tidak pasti baik. Apa terus kesehatan? Enggak, katanya Immanuel kan. Kalau yang sehat terus enggak sakit-sakit orang kayak Hitler malah bahaya. Mbok yo ndang sakit-sakit gitu loh yang kayak gitu itu. Jadi enggak. Ya orang-orang baik sehatlah terus, tapi yang orang-orang kayak gitu mbok dikasih sakit biar ndang tobat. Jadi kesehatan enggak selalu baik. Kebahagiaan, iya juga. Orang-orang jahat itu kalau dikasih bahagia hidupnya ya enggak baik juga. Mereka harusnya sumpek hidupnya, jangan dikasih bahagia. Kalau dikasih bahagia malah jelek, jahat terus dia. Ternyata
kebahagiaan, pengetahuan, keberanian tidak pasti baik. Satu-satunya yang pasti dalam situasi apapun, kondisi apapun baik adalah goodwill, keinginan baik. Loh, orang jahat Pak, lah ya orang jahat kalau punya keinginan baik itu apik. Gitu loh. Orang kurang ajar kalau dia punya niat baik, baik itu sudah. Nggak ada syaratnya, pokoknya nggak ada pengecualiannya. Jadi goodwill itu dimanapun pasti baik. Semua kebajikan yang lain ada situasi-situasi di mana dia jadi jelek. Tapi yang goodwill ini syarat mutlak. Maka moralitas itu harus diawali dari goodwill. Nah, ini filsafat luar biasa kalau kalian besok ceramah ingin menjelaskan tentang niat. Jadi goodwill itu kan niat baik. Jadi diawali dari niat. Nah, kan makanya para penceramah itu sering ngawali ngomong pakai niat. Goodwill. Itu kalimatnya. The only thing good without qualification is goodwill. Satu-satunya yang baik tanpa pengecualian, tanpa syarat apapun adalah goodwill. Nah, cuma ada prosesnya. Bagaimana kita biar punya goodwill? Syarat pertama, sarannya Cak Lontong itu, mikir. Ya, mikir. Tadi kan dibilang tidak ada nilainya, kebaikan atau kebenaran itu yang kita tidak otonom. Biar kita otonom, ya harus mikir sendiri. Nyari yang baik untuk kita, terus kita niati baik, kita jalankan. Jadi untuk memiliki goodwill yang pertama mikir. Terus cara mikirnya gimana? Dasarnya apa? Nah, pikirkanlah kewajiban. Maksudnya pikir kewajiban itu, pikirkanlah apa yang memang harus kamu lakukan. Apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi untuk ketemu goodwill berpikirlah, apa sih yang harus aku lakukan? Terus iklan lagi. Jadi identifikasi, oh ada temanku sakit, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Ada tetanggaku kesusahan, ada temanku kebanjiran, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Oke. Nah, lah terus kita tahunya bahwa itu kewajiban, caranya gimana? Caranya adalah dengan hukum moral. Hukum moral adanya di mana? Dalam dirimu. Kamu sudah tahu. Jadi karena dia sudah ada dalam diri kita. Jadi untuk cari goodwill gimana caranya? Berpikirlah apa yang harus kamu lakukan. Pasti ketemu. Kenapa? Karena ketika kamu cari apa yang harus kamu lakukan, itu kamu sedang masuk ke ranah hukum moral. Moral itu kan tindakan yang baik. Dan itu kamu sudah ngerti yang baik itu apa dalam dirimu. Jadi cuma jalannya mikir, tidak diraba-raba, dikira-kira atau pakai srek ndak dipikir. Nanti kamu akan ketemu mana yang baik. Jadi orang baik itu kalau versinya Immanuel Kant, orang yang menguasai kehendaknya dan mampu mengikuti hukum moral. Jadi will-nya itu will untuk patuh pada aturan moral. Itu berarti orang baik. Jadi niat yang baik untuk mengikuti pedoman moral. Itu maunya Immanuel Kant. Itu kalimat di bukunya